Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jalan Subur Raya, Kelurahan Duripulo, Jakarta Pusat, dulu ada 3 buah masjid yang berdiri megah. Yang pertama, bagian depan adalah Masjid Al-Ikhlas, bagian tengah adalah Masjid Al-Hidayah, dan bagian belakang adalah Masjid Al-Hurriyah. Sesuai dengan kesepakatan pengembang yang akan menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat bisnis, maka masjid-masjid dan musola akan dilebur dan dibangunkan masjid baru, yaitu Masjid Nur Samaniyah. Kini masjid yang baru sudah berdiri dan Masjid Al-Hurriyah saat ini tengah melakukan pembenahan untuk kemudian akan dibongkar sesuai perjanjian. Bahwa ruslah yang terjadi di Masjid Duripulo, yaitu yang terdiri dari 8 tempat ibadah, terdiri dari 3 masjid dan 5 musola, itu yang jumlahnya luas tanah cuman kurang lebih 900, diganti sama pengembang 2.500 meter. 2.600 meter, maaf. Dan di samping itu ditambah lagi dikasih bangunan 3 lantai seluas 1.500 meter. Iya. Nah, di samping itu sekarang Nur Samaniyah sudah berkembang. Di antaranya sudah bisa membangun madrasah dan juga kios. Itu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Di antaranya madrasah-madrasah digratiskan semua. Terus kegiatannya lebih padat. Ya. Satu minggunya ada malam Senin, ada malam Rebo, ada malam Sabtu, dan juga hari Kamis untuk kaum ibu dan hari Jumat untuk kaum ibu. Boleh dibilang nggak ada kosongnya ya? Hampir nggak ada kosongnya. Terus jamaahnya dari mana itu Pak? Jamaahnya itu dari itu terutama ya untuk orang-orang yang yang kena nazir itu semua. Dan juga dari luar. Dan itu menyangkut kalau hari Jumat itu padat sudah. Yang direncanakan bahwa Masjid Nur Samaniyah itu diperuntukkan untuk kegiatan kalau ini Roksimas Duta Pertiwi sudah bangun. Tapi kenyataannya sekarang sudah meledak, sudah meluas, sudah padat ya, hari-harinya ya. Hari-harinya. Dan lagi kebaikannya lagi, santunan anak yatim 1 tahun juga 2 kali di situ ada. Pak Haji Soni masih tinggal di daerah sini? Saya KTP sini dulu. Iya. Karena udah dijual, saya tinggal di depan. Oh gitu. Tapi masih daerah sini ya? Masih daerah sini. Jadi saya sengaja, saya memang sudah lansia, tapi mengingat ini saya perlu untuk memajukan masjid semua. Jadi umur saya yang tinggal sedikit lagi ini, saya manfaatkan untuk umur mah gak ada yang tahu Pak. Ya, jadi kita nggak tahu ya. Jadi ini terus terang aja ya, alhamdulillah. Dan kebagusannya menurut penilaian saya bahwa dari 8 tempat ibadah yang paling beruntung adalah Masjid Al-Hurriyah. Kenapa beruntungnya? Beruntungnya satu, yang lain nggak sampai 6 tahun. Ini dikasih tunda sampai 6 tahun. Betul. Untuk ininya satu. Yang kedua, di samping Al-Hurriyah ini digabungkan kepada Nur Samaniyah, dia mendapat juga ini akan dibangun masjid yang namanya sama Al-Hurriyah, yaitu di daerah Jonggol. Dan rencana ini semua inventaris yang ada di Masjid Al-Hurriyah itu dipindahkan semua tanpa kecuali, semuanya ke sana. Mudah-mudahan semua untuk kedepannya, marilah dengan kebersamaan sama-sama kita menuju kebaikan untuk memajukan syiar Islam. Artinya pemindahan ini juga ada andil dari Duta Pertiwi ya? Apa biaya sendiri? Kalau Duta Pertiwi cuma memberikan ongkos. Itu artinya ini ongkos bongkar kayak gini nih. Oh gitu. Diberikan namanya. Tapi untuk selanjutnya kita sendiri. Ini kan masih ini Pak ya. Andai kata dibongkar tuh bahan-bahan bangunan bisa dibawa ke sana. Yang bisa dibawa, kita contoh kalau ini umpamanya kayak buat jual-jual itu
harganya nggak ada. Nggak ada harganya malah. Nah kalau ini, mohon maaf, ini kalau kita beli ini 2 nih, bisa sampai 5 juta Pak. Iya. Kita selamat ya. Iya benar-benar itu maksud saya. Nah, terus belum yang lain-lain. Jam dinding aja tuh 50 juta. Iya benar. Nah, kalau pindahkan nanti, Kan udah jadi lengkap ya di jadi sana. kalau saya, mohon maaf, kalau saya kan sedikit kan memang bidang saya nih kayak gini nih. Nah, saya akan atur sedemikian rupa mereka baru semua ngerti untuk meringankan beban di sana. Iya sip. Gitu. Iya, iya. Mudah-mudahan kita bersama terus dan saya mengharapkan marilah kita bersilaturahmi saling bantu membantu di dalam permasalahan pembangunan masalah Islam ini supaya meluas, supaya berkembang lebih. Makanya itu tujuannya. Jadi kita memberi informasi kepada teman-teman kita yang mencar sana kemari, biar mereka juga merasa bahagia, merasa senang. Alhamdulillah, Al-Hurriyah tidak tamat sampai di sini, tapi berkelanjutan. Sehingga para pewakaf itu juga akan mendapatkan pahala kita. Makanya kan tadi ini saya kasih tahu bahwa ini paling penting. Nah sekarang yang saya maksud ini pembangunan di sana, tujuannya itu adalah satu, supaya Al-Hurriyah ini tetap berdiri. Nah, nanti di sini rekan-rekan semua bekerja sama dengan wilayah setempat di sini. Iya, benar. Ya. Jadi manjang ya. Manjang itu semua. Amin, amin. Nah, jadi bagi Bapak juga sebagai sana. Kalau saya nih hanya tujuannya satu. Marilah kita berbagi kebaikan sama-sama untuk supaya ini umat Islam menunjukkan kekompakan Iya, dan kesatuan. betul. Itu ya. Oke, makasih ya. Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jauhnya negeriku, rimbunnya hutanku, birunya langit di puncak gunungku. Nyanyian pagi, ku panjatkan syukurku. Terima kasih untukmu, pencipta alamku. PT Duta Pertiwi sudah memberikan waktu gitu loh kepada Masjid Al-Hurriyah ini untuk memperpanjang pembongkaran, untuk masih dipergunakan untuk ibadah, ya kan, pada jamaah masjidnya. Jamaah di sini masih banyak ya Pak? Ya, iya, yang namanya masjid ya mungkin jamaah pun karena di sini makin terdekat ya gitu ya, makin dipergunakan, gitu. Nah, jadi mengenai perjanjian antara PT Duta Pertiwi dengan pengurus masjid yang berkaitan dengan ruslahan masjid gitu ya, itu sudah beberapa kali minta pengajuan permohonan perpanjangan waktu gitu, sampai terakhir Duta Pertiwi memberikan perpanjangan tenggang waktu sampai 2023. Gitu. Akhirnya Itu dari tahun berapa itu Pak? Waduh, dari tahun berapa ya? Lama banget kayaknya. Udah lama itu. Jadi saya juga baru tahu tahun ini, ya kan, berapa bulan ke belakang gitu, ya kan, hanya beberapa bulan aja loh, nggak tahunan saya tahunya. Gitu. Jadi saya meluruskan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan dalam masalah masjid nih, karena itu membawa nama baik keluarga saya. Intinya gitu loh, kalau dipersulit, karena dalam keadaan ini kan nggak ada masalah, ruslahan sudah selesai, sudah ada penggantinya, dan amanah pun ada. Masjid Al-Hurriyah lagi yang sedang dibangun di Jonggol. Dulu pewakafnya siapa Pak namanya Pak? Bapaknya Bapak almarhum? Pewakafnya itu adalah ibu saya, Ibu Haja Siti Ningrum Darna, Haji Darna. Darna ya, pernah saya dengar nama itu. Dari tahun pewakaf tahun 1966. Seluas? Ini waktu seluasnya berapa ya? Dulu kan nggak sampai depan ya? Mana? Ini masjid Enggak, ini emang maksudnya sampai sini aja batasnya nih. Oh, enggak, dulu masjidnya kan nggak sampai ke sini, di belakang doang. Ya kan? Sampai sini. Sampai sini. Sehingga saya dulu nggak sampai depan, ada tanah kosong di depan. Iya, makanya kan waktu itu kan mungkin pas ini segini nih.
ini, Iya. ya kan? Nah, dibangun pertama awalnya ceritanya itu juga saya tahunya dari tahun 1996 itu dari keluarga saya, gitu. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya seandainya ikut campur tangan saya untuk meluruskan atau mengeksekusi Masjid Al-Huriyah ini untuk dibongkar. Kalau kurang berkenan di hati rekan-rekan atau warga dulu Gang Subur Yang sudah mencar sana kemari, saya minta maaf sebesar-besarnya atas nama keluarga saya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Senang hati, gembira selalu, hidup di alam nan asri bumi Nusantaraku. Dengar suara air gemercik sungaiku dan semilir angin menerpa rambutku. Hijaunya negeriku, rimbunnya hutanku, birunya langit di puncak gunungku. Oke, Pak Nanda selaku pengurus Masjid Al-Ikhlas yang sampai sekarang masih bertahan dan juga belum istilahnya belum ketahuan nasib masa depan Al-Ikhlas, karena kita sampai sekarang masih menginginkan ruslah tapi belum jelas statusnya. Jadi gimana Pak? Barangkali bisa ceritain perkembangannya. Ya awalnya kita udah kayak beberapa kali pertemuan dengan pihak pengembang bahwa kita maksud tidak akan keluar dari Gang Subur, dan kita harapkan ini jauh sebelum ada apa yang kemarin tuh COVID, kita udah bicara kita mau pindah ke depan. Dan pihak DP dia mau bicarakan dulu sama bos, tapi setelah ketemu belum ada kabar. Sampai saat ini belum ada kepastian kapan mau dipindahkan di depan. Kita minta di depan tuh dihook antara PKI dengan Jalan Subur Haji Masari. Iya. Sampai saat ini belum ada kabar, karena emang dari bosnya belum ada kepastian apakah ini dikabulkan atau tidak. Tapi itu sebenarnya kelihatannya bakal ada persetujuan nggak? Kira-kira perkiraan kita? Kayaknya sih masih 50-50 lah kayaknya. Masih seperti Ya. Terus andai kata kita nggak mau keluar dan mereka juga nggak mau ruslah, apa jadinya masjid? Ya kalau kita masih ada pengurus ya, masih ada orang itu kayak Bana kan belum dijual sebagai cucu pewakaf. Ini kan belum dijual, masih ada situ. Kalau misalnya ada pengurus kita, kalau dia mau bangun ya paling kita bikin kita tetap di situ. Kalau dia mau pindahin, kita minta kan ke Gang Subur 1 sebelah Gardu. Ya waktu itu ada kabar tuh mau dikasih 200 meter, nggak apa-apa lah bangunan, yang penting ada bangunannya gitu. Tapi sampai saat ini belum ada kabar. Jadi masih belum ada kepastian ya. Oke. Dulu katanya menurut yang saya terima tadi dari Pak Haji Tony, di sana itu sebenarnya Masjid Al-Ikhlas sudah ditawarin bangun universitas malah. Iya, tapi waktu ini di sana di belakang Islami, di belakang Nursamania, dan sekalinya di parkiran motor. Dia kan Pak Haji Tony pernah ngomong, bawa sini aja Pak RW. Ya bangun sini bakal universitas gitu. Ya kan kita mau ada kepastian ya, karena emang pada dasarnya anak-anak semua maunya kan di depan situ, tetap di situ, dia nggak mau pindah ke belakang.
Jadi rencana apa universitas juga kita nggak terima gitu Enggak, ya. kita bakal terima. Maunya masjid tetap dan maunya tetap di Al-Ikhlas. Kenapa mau tetap di depan sini, Pak? Kan pada dasarnya kita mau di depan dan rumahnya bosnya di kubur gitu. Ah, Gitu. Ya kalau emang harus keluar ya kita mesti ada rundingan dulu dengan pengurus lain apa mau keluar ya sembur gitu. nyatanya nggak ada yang mau ya. Ya emang ya bukan nggak mau kita belum runding lagi gitu. Ah. Belum runding lagi, terima kasih yang mau rundingan dulu sama pihak pengembang gimana ke depannya untuk masjid ini gitu. Iya. Ya seandainya pada bersepakat nggak mau, berarti kan kita pakai masjid yang lama. Tetap, ya, yang lama. Iya. Saya dulu berpikir gini, aneh katanya mau berpindah masjid ke sini kita artinya kita mau nggak mau kita mesti cari dana, kita naikin lagi ke KT4 karena bawahnya bakal diuruk. Iya, pasti. Gitu. Ah, iya. Aneh kata nggak pindah. Ah. Kita mungkin dikasih jalan dari kubur sana, dari kubur satu kan kubur ke masjid tidak masalah kalau emang gitu kita masih ya kita masih pengurus tuh masih ada ini yang ngurusin di masjid ini. Iya, Itu amin. dulu caranya gitu, kalau emang itu emang nggak dipindahin ya kita mau nggak mau kita lelang cari dana bakal bangun lantai 4 ke atas. Dan kita syukurnya ada generasinya ya. Ya. Ada pengurus yang masih anak-anak muda ya. Oke. Ya udah, mudah-mudahan dengan begitu kita bisa lancar dan Al-Ikhlas segera terbangun yang baru. Amin. Nyanyian pagi ku panjatkan syukurku, terima kasih untukmu pencipta alamku. Dengar suara air gemercik sungaiku dan semilir angin menerpa rambutku. Hijaunya negeriku, rimbunnya hutanku, birunya langit di puncak gunungku. Salala